Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semangat selalu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu perubahan sosial, mulai dari pengertiannya hingga ke bentuk atau contoh perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu bentuk-bentuk globalisasi, kita patut bersyukur karena kita sekarang berada pada zaman modern. Zaman dimana semua serba cepat dan mudah. Kita bisa berbelanja produk dalam negeri maupun luar negeri secara online. Kita juga bisa mengakses berita mancanegara dengan cepat. Dan juga kita bisa berkomunikasi dengan lancar bersama keluarga atau kerabat di luar daerah. Itu semua merupakan bukti adanya teknologi. Teknologi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Nah, itu semua merupakan dampak dari adanya globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah suatu proses yang meliputi informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara memudar karena teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya menjadi memudar? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, maupun kereta api. Selain itu, komunikasi lintas negara menjadi sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Kemudian ada bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Nah, proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Dan yang ketiga, perjalanan luar negeri. Yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Selanjutnya, globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah yang tahu apa maksud dari perdagangan bebas? Iya, betul. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Nah, adapun contoh dari perdagangan bebas adalah yang pertama, EFTA. EFTA merupakan asosiasi perdagangan bebas yang berada di wilayah Eropa. Kemudian yang kedua, AFTA. AFTA merupakan asosiasi perdagangan bebas yang berada di kawasan negara ASEAN. Dan yang ketiga, ada OPEC. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek
adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, contoh globalisasi transportasi yang pertama adalah penggunaan kereta cepat atau Shinkansen yang berada di negara Jepang. Dan yang kedua, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. Kemudian ketiga, penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. Dan yang keempat, penggunaan radar dan lain-lain. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang dampak-dampak globalisasi di berbagai bidang. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.